Halo semua, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu fungsi pada Python. Apa itu fungsi? Pada modular programming, program itu dibagi menjadi beberapa modul. Ya. Nah, modul itu dalam bahasa pemrograman biasanya diimplementasikan dengan menggunakan fungsi. Ya. Fungsi itu biasanya dia mengelompokkan beberapa pernyataan atau melakukan tugas tertentu. Misalkan kita memiliki beberapa program ya, di bawahnya subprogram. Nah, ini adalah program yang secara keseluruhan. Nah, di dalam program itu, dia ada beberapa subprogram, ya, subprogram 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di subprogram tersebut, ada juga subprogram lainnya. Ya, jadi ini secara hierarki. Lalu apa keuntungannya dengan menggunakan function ini? Yang pertama, kita bisa mengemas ya fungsi tersebut dengan cara yang rapi dan juga mudah dibaca. Selanjutnya, kita dapat menggunakan fungsi tersebut tanpa harus mengulang kode yang sama. Lalu, dengan modular tersebut akan lebih mudah dibaca, ya, sehingga ketika orang lain membaca kode kita, tidak akan sulit untuk memahaminya. Ya. Nah, praktisnya adalah jika kita menggunakan kode yang mirip, ya, atau sama, ya, sebaiknya kita tulis aja sebagian fungsi tersebut dan dapat digunakan untuk eksekusi selanjutnya. Fungsi itu sendiri bisa kita lihat ada yang dinamakan sebagai library atau sudah ada bawaannya di Python, ataupun kita bisa membuatnya secara mandiri. Ya, jadi misalkan ketika ada fungsi yang tidak terdapat pada pemrograman Python dari bawaannya, kita bisa membuat fungsi sendiri. Ya, jadi ada yang library function dan juga yang ada user define. Nah, apa itu yang library function? Misalkan ketika kita ingin memprint sesuatu, ya, print strings, integer, float, dictionary atau sebagainya. Nah, ini sudah ada di dalam bawaannya Python, ya, standar library-nya. Ataupun time. Ya, misalkan Anda memiliki program, time ini harus sleep dulu, ya. Jadi ada jeda waktu, ya, beberapa detik. Nah, lalu dieksekusi setelah detik tertentu. Nah, itu adalah fungsi sleep di dalam modul time yang sudah menjadi bawaan standar Python library. Atau tadi ya, yang kedua adalah kita membuatnya sendiri. Untuk mendeklarasi suatu fungsi pada Python, kita perlu menuliskan def di depannya. Ya, def ini menandakan bahwa itu adalah function pada Python. Nah, lalu Anda bisa membuat nama fungsinya apa. Nah, di dalam function itu ada beberapa argumen. Argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Ya. Lalu di bawahnya ada statement. Apa isi dari fungsi tersebut? Nah, lalu fungsi ini bisa return, ya, atau menghasilkan suatu value dari hasil statement fungsi tersebut. Ya. Informasi itu dapat diteruskan ke dalam fungsi sebagai argumen tadi ya, di dalam kurung. Ya, setelah dalam kurung, titik 2. Nah, itulah penulisannya. Nah, di sini Anda bisa menambahkannya sebanyak apapun, ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, ini contoh argumen ya di dalam suatu fungsi. Misal kita punya fungsi ya namanya adalah my function, lalu dalam kurung. Nah, ini argumen pertama, misalkan first name, koma argumen kedua ya yaitu last name, kurung tutup, titik 2. Nah, di dalam fungsi tersebut adalah mencoba memprint first name ya ditambah ini string kosong ya spasi last name. Nah, sehingga setelah itu kita panggil fungsinya. Nah, argumen pertama misalkan namanya Emil, yang kedua adalah last name-nya Freshness, sehingga outputnya adalah Emil Freshness. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah first name di sini. Oke. Dia argumen pertama. Ini last name, dia argumen kedua. Ya, seperti itu ya untuk
menyimpan argumen di dalam fungsi. Nah, selanjutnya misalkan kita tidak tahu ada berapa argumen yang perlu disimpan di dalam fungsi kita tersebut. Di sini kita dapat memanfaatkan tanda bintang. Ya, ini adalah arguments. Ya. Nah, di sini misalkan fungsinya tadi ya, my function, di sini tanda bintang kids. Nah, lalu di situ kita coba membuat looping ya, iterasi. Ya. For x in kids. Ya, terus print x. Nah, dari sini kita mendapatkan atau kita ingin membuat 3 argumen ya, misalnya Emil, Tobias, dan Linus. Ya. Nah, dari situ ketika kita eksekusi, maka sebanyak berapa argumen tersebut dan outputnya pun sesuai dengan argumen yang kita masukkan. Ya, ini Emil, Tobias, dan Linus. Jadi ada 1, 2, dan 3. Ya, ini dengan menggunakan arguments. Selanjutnya adalah return values. Ya, artinya adalah ketika kita membuat fungsi, nah nilainya ingin kita kembalikan, ya, makanya disebut sebagai return, ya, pernyataan return. Misal gini, kita punya function, ya, my function adalah x, ya, ini argumennya x. Return, ya, ketika return 5 dikali x. Oke, nah ketika kita mencoba memprint, ya, atau melihat hasilnya, my function 3. Nah, maka hasilnya akan 5 dikali 3, yaitu 15. Atau misalkan 5 dikali 5, hasilnya 25. Atau yang terakhir, ya, kita bisa buat my result sama dengan my function 9. Ya. Sehingga hasil dari function tersebut yang di atas, ini bisa kita buat sebagai variabel. Ya, variabelnya, return-nya adalah isi fungsi itu sendiri. Ya, sehingga ketika kita membuat my result sama dengan my function 9, yaitu hasilnya 45. Nah, ketika kita mencoba print my result, hasilnya adalah 45 di sini. Ya. Selanjutnya adalah fungsi built-in yang ada di Python. Contohnya apa aja? Misal, ada namanya len yang mendapatkan berapa banyak anggota elemen di dalam suatu struktur data yang kita miliki. Sum, ya, sum atau penjumlahan, menjumlahkan semua elemen yang kita miliki. Ataupun sort ingin coba mengurutkan angka yang dari kecil ke yang besar atau dari yang besar ke yang kecil. Contoh penggunaan fungsi len, di sini misalkan kita memiliki list yang namanya album ratings, ya, 10, ya, 8,5, dan seterusnya. Nah, dari sini ketika kita memanggil fungsi bawaan yang ada di Python, len, ya, tinggal kita tulis album ratings atau variabel yang sudah kita define sebelumnya, dia akan dihitung ada berapa nih anggotanya, ya. Kita lihat hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 anggota. Oke. Selanjutnya adalah sum. Nah, jika sum, seluruh anggota yang ada di dalam variabel tersebut akan dijumlahkan. Ya, ini 10 ditambah 8,5 ditambah 9,5 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya 70. Yang terakhir adalah sort. Ya. Apa itu? Nah, misal punya angka tadi, ya. Nah, di situ bisa kita sort berdasarkan apa? Berdasarkan dari urutan, ya, 7, ya, 7, 8 sampai 10, atau kebalikannya dari 10 sampai yang paling kecil misalkan. Nah, ini kalau kita lihat ini belum tersortir, ya. Namun setelah tersortir hasilnya menjadi ini, ya, sesuai dengan urutannya. Nah, ini adalah beberapa, ya, fungsi built-in yang pada Python seperti abs, absolute, ya, ditch, dictionary, ya, help pun ada, minimum, ya, lalu sort tadi, ya, apakah itu string, sum, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sebagian kecil. Ya, sebetulnya masih banyak fungsi built-in yang ada dalam pemrograman Python. Mari kita hands-on dengan menggunakan Jupyter Notebook.